Hai Sobat Rajut, jumpa lagi dengan aku Ana di channel YouTube Erik and Bindi. Nah, jika di video sebelumnya teman-teman saya membagikan cara membuat chain atau rantai rajutan, nah di video kali ini adalah kelanjutan setelah kita belajar membuat chain, yaitu tusuk single crochet, yang mana hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, di tutorial ini saya akan mengajarkan selain membuat single crochet itu sendiri, saya juga akan memberi tips supaya rajutan kita itu lurus. Jadi kadang ada yang berkurang, menambah. Jadi untuk pemula itu sangat penting kita ketahui supaya rajutan kita nantinya rapi. Maka dari itu nanti saya akan memberikan tips step by stepnya saat kita membuat single crochet. Yuk kita lanjutkan. Nah, ini adalah hasil rantai yang sudah saya buat. Dan chain atau rantai yang sudah saya buat ini saya buat sebanyak 11 chain. Nah, berapa jumlah chain yang teman-teman buat itu tergantung dengan kebutuhan rajutan yang teman-teman hendak buat ya. Kalau di sini saya memberikan contoh untuk membuat chain 11, jumlahnya 11 supaya lebih cepat saja. Nah, kita mulai langsung ke tusuk single crochet. Untuk di single crochet di row pertama, kita memulai di chain kedua. Jadi ini adalah chain pertama di akhir dan ini adalah chain keduanya. Nah, kita akan membuat mulai dari chain kedua di sini. Nah, ini ya, ini kita skip. Kita mulai di chain kedua. Untuk single crochet caranya adalah kita masukkan jarum kita ke dalam chain ya. Jadi ini tahap memasukkan jarum. Kemudian tahap selanjutnya adalah mengeluarkan benang dari chain yang kita masuki tadi. Oke. Nah, ini adalah tahap kedua. Tahap ketiga, kita mengambil benang untuk mengeluarkan semua benang yang tadi ada di jarum. Dengan demikian, single crochet sudah kita buat ya. Ini adalah hasil dari single crochet kita. Untuk selanjutnya, saya akan mempraktekkan cara membuat single crochet kembali ya, step by step kembali, kita ulang, kita lihat. Nah, jika di sini sudah kita isi, maka lubang berikutnya yang akan giliran kita isi. Jadi step pertama kita masukkan jarum. Step kedua kita mengeluarkan benang ke lubang chain. Ya. Jarum kita bawa di bawah benang, ya, bukan di atas ya, di bawah benang. Ya, ini adalah cara yang umum, tapi ada juga memang yang dari atas. Tapi saya di sini prefer mengajarkan yang dari bawah. Nah, kemudian kita kaitkan benangnya, kita keluarkan. Nah, keluarkan dari chain. Dengan demikian di jarum kita memiliki 2 buah helai benang. Nah, ini adalah step kedua sudah kita buat. Step terakhir atau step ketiga, jarum kita posisikan di depan benang. Kita ambil benangnya, kita keluarkan semuanya. Dan demikianlah hasil untuk single crochet kita. Tips yang saya mungkin akan bagikan di sini salah satunya, biasakan benang yang ada di jarum ini itu tidak terlalu longgar dan tidak terlalu kencang ya. Jadi posisinya itu memang sesuai dengan ukuran jarum yang kita pakai. Seperti ini. Dengan demikian, tensi atau tegangan dari rajutan teman-teman nantinya bisa konsisten. Nah, itu tips pertama ya. Jadi saat membuat single crochet seperti ini, nah begini, ini akan posisinya selalu konsisten. Tips kedua yang mungkin pemula sering kesulitan, yaitu saat membuat single crochet begini, benang yang di tangan itu terlalu ditarik. Jadi posisi tangan di jari yang menggulung benang ini terlalu menarik ya, terlalu ditarik begini.
sehingga chainnya nampak terbuka. Yang kita mau tidak seperti itu, sehingga ini saya contohkan ya, tangan kita, jari kita usahakan supaya dia tetap tegang benangnya, tapi bukan tegang sekali. Jadi dalam arti bukan lunglai begini ya, ini kan lunglai ya, tapi tetap tegak, hanya saja bukan tegang. Oke. Jadi begitu kita masukkan jarum ke sini, kita ambil, kita keluarkan. Jaga tensi tidak terlalu tegang, dan kalau bisa jempol dan jari tengah ini kita jaga di sini. Ya, kita jaga di sini fungsinya supaya benang tidak tertarik ke atas. Nah, begitu kita ambil, kita keluarkan. Nah, jadi rajutan kita. Begitu, itu tips untuk pemula. Nah, tips berikutnya mungkin kita perhatikan benar lubang-lubang chainnya. Di sini kadang untuk pemula lubang chain bisa rancu. Yang sudah diisi bisa kembali terisi, sedangkan yang belum diisi terloncat ya. Jadi ini nggak diisi, loncat ke sana, atau mungkin yang sudah diisi ulang. Nah, untuk rajutan tingkat naik lagi atau level yang lebih tinggi, nanti mungkin akan ada satu lubang diisi 2, satu lubang diisi 3. Tapi di sini di basic ini saya ingin mengajarkan single crochet tanpa ada penambahan dan tanpa ada pengurangan. Jadi satu lubang isi satu single crochet dulu ya. Jadi begini, kita tetap isi terus. Nah, seperti di awal saya sudah jelaskan bahwa saya memiliki 11 chain di awal, sehingga nantinya di row 1 saya akan memiliki 10 single crochet. Jika teman-teman memiliki sejumlah chain, maka jumlah chain yang teman-teman miliki di awal dikurangi 1, seumpama 11 chain, sehingga nanti single crochetnya 11 dikurangi 1 adalah 10. Demikian juga jika teman-teman memiliki 20 chain, maka nantinya teman-teman memiliki 19 single crochet. Demikian ya, jadi mudah dipahami bahwa single crochet yang di atasnya merupakan jumlahnya dikurangi 1 dari chain yang di bawahnya. Nah, ini kita sudah sampai di single crochet yang ke-10. Teman-teman boleh hitung caranya dari sini atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, bagaimana untuk bisa naik ke atas ranjutan kita? Caranya kita tambahkan 1 chain. Begitu kita tambahkan 1 chain selesai ya, kita putar ke belakang. Jadi yang tadinya nampak di depan akan kita lihat ke belakang, dan apa yang tadinya di belakang akan nampak di depan. Nah, setelah 1 chain kita buat ini, lubang hasil dari single crochet yang terakhir di sini ya, ini adalah hasil single crochet terakhir, merupakan lubang pertama yang kita tusuk. Oke, dan menusuknya kita melewati 2 loop, jadi front loop dan back loop kita tembus. Ini ya, kita tembus. Nah, jangan hanya front loop saja, tapi dua-duanya. Ini adalah single crochet yang umum digunakan. Memang nanti akan ada front loop, single crochet, back loop, single crochet, tapi ini adalah yang saya ajarkan masih di basic. Jadi teman-teman ambil dua-duanya. Setelah teman-teman menusuk seperti ini adalah langkah pertama. Langkah kedua, mengambil benang untuk dikeluarkan dari dasar. Seperti yang selanjutnya juga langkah ketiga, teman-teman keluarkan semuanya. Nah, untuk pemula saya menyarankan supaya saat membuat single crochet di row-row selanjutnya, teman-teman tetap selalu menghitung. Seumpama di row pertama teman-teman memiliki 10 single crochet, maka di row kedua dan seterusnya teman-teman harus juga memiliki single crochet sebanyak 10. Karena di sini kita masih belajar basic, yaitu untuk
belajar menentukan titik akhir dan titik awal saat kita menentukan single crochet ya. Jadi di sini teman-teman saya sarankan untuk tetap rajin-rajin menghitung ya, karena untuk pemula biasanya sekali lagi bisa terisi double atau bahkan bisa terskip atau tidak terisi. Nah, caranya tetap sama, kita hitung ya di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, berarti kita sudah memiliki jumlah yang sama dengan row yang di bawahnya. Lalu kita lanjut ke row yang ketiga ya. Kita chain satu lagi. Kita balik. Kita perhatikan di sini, ini adalah lubang awal. Ingat ya, tembus ke 2 helai. Demikian seterusnya teman-teman lanjutkan, dan selanjutnya teman-teman belajar terus hingga single crochet yang teman-teman buat ini menjadi rapi. Nah, ini adalah hasil single crochet yang akan teman-teman buat. Nah, dari pelajaran pertama yaitu membuat chain dan pelajaran kedua ini membuat single crochet, teman-teman sudah bisa membuat suatu project ya. Saya di sini perlihatkan project yang selanjutnya akan teman-teman bisa buat. Ini adalah sebuah dompet kartu. Jadi di sini nanti teman-teman bisa masukkan kartu apa saja ya, bisa KTP, ATM dan sebagainya ke dalam dompet ini dan bisa muat banyak. Demikian juga sebaliknya, dompet ini diamankan dengan kancing magnet, demikian. Dan nanti kita juga akan belajar menghias supaya hasilnya memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan jika hanya polos saja. Nah, teman-teman semangat dalam belajar membuat single crochet, dan kita akan lanjut ke tutorial proyek selanjutnya, dompet kartu. Oke, saya tunggu hasil rajutan teman-teman. Teman-teman boleh share di medsos atau manapun dengan tag Erik and Bindi supaya saya bisa menyapa teman-teman dan berkenalan dengan teman-teman di media sosial. Terima kasih, sampai jumpa lagi.